Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Hiren dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul, ini video singkat ya, cuma 3 menitan. Kisah Rashid dari Korea ya, mendapat hidayah masuk Islam. Tetapi, nah ini mungkin Tamparagi mencoba mencari kelemahan gitu kan. Jadi dia ingin menjelekkan Islam dengan mencari apa yang kira-kira bisa dijadikan kesalahan dari seorang mualaf ini. Nah, kita tahu ya, kayak gini guys ya. Sebenarnya kalau kita lihat mualaf artinya adalah seorang yang baru masuk Islam, sehingga dia belum terlalu paham dengan Islam. Orang yang baru masuk Islam ya, jadi ada mualaf yang paham tentang Islam ada. Jadi dia tuh proses mualafnya adalah dengan mengkaji dulu, belajar dulu. Jadi kayak dari Kobuzer itu, bahkan dia ketika dia masuk Islam pun meskipun dia sudah belajar Islam sejak lama, tapi dia belum juga Islamnya tuh bagus pengetahuannya, masih banyak kurang juga, apalagi yang baru masuk Islam tanpa mengkaji dulu. Jadi udah dapat kebenaran dasar ya, minimal mengenai Tuhan itu satu, lalu bahwa manusia nggak mungkin dari Tuhan, hal seperti itu kan. Jadi baru basicnya saja, hal-hal yang logis yang dapat diterima dengan agama tersebut, tapi belum mendalami ajarannya gitu guys. Nah itu terjadi pada mualaf satu ini juga. Nah, dari kebesaran aja kebesaran itu masih banyak yang belum paham gitu kan, sehingga dia masih terus dapatkan bimbingan dari ustadznya. Saya lupa nama ustadznya itu guys, yang membimbing dia dari mualaf itu kan. Tapi itu bagus ya. Jadi dari kebesaran yang sudah belajar Islam lama, tapi dia masih terus belajar perjalanan, kita salut guys. Jadi dari kebesaran itulah orang yang pengen terus belajar meskipun dia sudah meluk agama Islam. Itu bagus sekali. Kita sangat support beliau dengan hal seperti itu ya, semoga beliau ditambahkan pengetahuannya, amin ya, menjadi dia muslim yang lebih baik lagi dan lebih berilmu lagi dan makin paham dengan Islam gitu kan. Nah, kan kita akan komentari ini si Rashid. Jadi kita akan lihat betapa mualaf yang satu ini ya, yang berusaha dicari-cari oleh Tamparagi kesalahannya. Jadi Tamparagi memang sini tidak memberikan komentar, tapi jadi tujuan dia memposting video ini tentu dia pengen menunjukkan sesuatu bahwa mualaf itu salah gitu guys. Jadi kita akan lihat nanti ya. Nah kita akan sedikit meluruskan apa yang disampaikan Rashid ini ya. Kita akan dan sini sebagai bentuk edukasi saya ya, jadi kepada Rashid sendiri. Jadi mungkin ini dalam bahasa Indonesia ya, tapi ya mungkin Rashid juga nggak ngerti apa saya sampaikan. Saya nggak tahu apa dia bisa bahasa Indonesia atau tidak gitu kan. Tapi minimal kalau ada yang tahu tolong sampaikan ke dia gitu kan. Saya juga karena ini adalah kontennya mengomentari Tamparagi, adalah bukan pesan saya ke dia langsung gitu kan, tapi dalam tema mengomentari Tamparagi biar kita tuh tidak bisa dibodohi si Tamparagi gitu kan. Nah, jadi ini adalah untuk kita semua, bukan untuk si Rashid sebenarnya, karena tapi saya nggak tahu ya Rashid bisa bahasa Indonesia apa tidak gitu kan. Jadi kalau dia nggak bisa ya itu tadi ya kan, dia tidak akan mungkin ya tidak akan ngerti lah konten ini gitu kan, karena tidak dalam bahasa dia. Tapi kalau dia bahasa Indonesia, alhamdulillah dia akan mungkin aja Anda bisa bantu sampaikan pesan kepada dia agar dia tuh lebih belajar lagi gitu. Jadi minimal dari saya atau daripada ulama-ulama lainnya gitu kan, biar dia tuh paham tentang Islam. Jadi dia tuh makin karena dia sudah yakin, dia akan makin yakin lagi dari Islam gitu guys. Jadi pengetahuannya akan satu bertambah, bukan dari media. Ingat ya, kalau kita lihat nanti ini ya, ada kan temukan bahwa Rashidnya adalah pemahaman Islamnya belum utuh. Sebagian besar dia tuh masih terpengaruh dengan media, makanya dia nanti akan mengaku dia tuh mengidap penyakit Islamofobia. Jadi Islamofobia datang dari media, itu poinnya. Jadi bagaimana media memberitakan bahwa Islam itu agama teroris, radikal, intoleran. Jadi kalau Anda tidak berinteraksi dengan kaum muslimin, ibaratnya gini loh, kita kan dengan media nih, kita kan nggak bisa percaya begitu saja, buktikan. Misal dikatakan media mengatakan bahwa orang-orang Batak itu adalah keras-keras. Nah, kita kan untuk buktikan itu kita harus kontak langsung, interaksi dengan orang Batak misalnya, atau orang Jawa atau orang apa ya, misalnya orang apa gitu, atau orang Cina adalah orang yang kejam gitu kan. Ya kita harus langsung atau pelit, kita ya harus langsung interaksi dengan Cina gitu kan. Nah, kita kan temukan kebenaran media nih gitu, benar apa salah gitu. Jadi nggak bisa kita tuh dengan media lalu kita percaya. Nah itu yang dialami oleh Rashid sendiri, itu jadi dia tuh bersandar pada media. Kita akan buktikan di sini ya betapa dia bersandar pada media sehingga dia tuh belum bisa memahami Islam dengan baik, karena memahami Islamnya sebagian dari media. Sementara media kita tahu framing gimana kan. Jadi untuk buktikan apa media sampaikan harusnya kita langsung interaksi atau buktikan langsung di lapangan.
Jadi bukan hanya percaya media itu saja gitu kan. You know, I made money by making Islamic contents. So, because of my conscience, I couldn't make Islamic contents because I thought it's not a good idea to make Islamic content and making money. But everyone doing that, so. Jadi gini ya, untuk mendapatkan uang dengan buat konten Islam itu nggak ada masalah di situ, ya. Kecuali kalau Anda melakukan dakwah, ya, Anda berdakwah, lalu ada pasang tarik, itu baru nggak boleh. Tapi kalau Anda berdakwah, wajar ketika kita seorang pendakwah, kita tahu lah ya, kalau seorang pendakwah itu ya apalagi full berdakwah itu nggak punya pekerjaan lain selain berdakwah. Nah, untuk itu tentu dia harus menafkahi anak istrinya, dirinya. Dari mana uangnya? Kan nggak mungkin dia mengemis atau dia kerja lain, karena dia memang fokus berdakwah. Dia bisa melakukan sampai dakwah tuh banyak tempat. Nah, belum lagi akomodasi gimana? Bagaimana transportasi dia, makanan dia, tempat tinggalnya selama dia sampai dakwah. Karena pendakwah yang full itu guys, betul-betul berdakwah, nggak ada kerjaan lain, full berdakwah. Ya, memang namanya pendakwah gitu kan. Nah, jadi dia nggak mungkin keluarganya nggak makan, diri nggak makan, bahkan untuk biaya-biaya dia perjalanan dakwah, akomodasi dia sama dakwah itu kan nggak mungkin. Jadi dia apa namanya? Kalau dia tidak ada penghasilan, jadi dia tuh akan merepotkan, jadi akan jadi mudarat, bahkan anak istri yang nggak makan, dia pun jadi nggak makan, atau hutang nanti itu bayar akomodasi dakwahnya. Makanya ada sedekah, ada infak gitu kan. Jadi ketika dia bagi berdakwah, biasanya yang mengundang itu akan memberikan akomodasi. Jadi dia tuh nggak boleh nggak boleh meminta ini itu, nggak boleh. Yang penting nanti misalnya saya dapat telepon misalnya, Pak, saya undang Bapak ke sini untuk ceramah, nanti Bapak akan dibayarin tiket sekian-sekian, mungkin kelas ekonomi, atau mungkin dijemput pakai motor gitu kan, atau nanti tempat tinggal di sini, mau di hotel atau rumah dia, kalau misalnya kayak penelitian misalnya atau intinya dimanapun mereka tempatkan ya. Jadi dan asal kita itu tidak mengganggu ibadah kita dan segala macamnya, lalu makannya kan panitia akan nanggung. Jadi kita tidak bisa menentukan saya mau makan ini, mau tinggal di sini, mau dapat segini, nggak bisa. Jadi kita tuh yang penting kita tuh pure aja melaksanakan dakwah. Terserah kita dikasih berapa nanti, itu alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi itu nggak ada masalah situ. Nah, jadi karena kita punya kebutuhan masing-masing, pendakwah juga manusia punya kebutuhan, jadi tidak bisa disalahkan. Ya. Kecuali kalau dia memang motif nyari uang, dia pakai target. Saya tahu di situ kasih saya 10 juta. Saya maunya akomodasinya hotel bintang 5. Saya maunya makannya ini itu baru nggak boleh. Tapi kalau dakwah, karena ada kebutuhan akomodasi, nafkah anak, tadi yang punya kerja lain, nggak masalah. Ya, dia tuh menerima uang dari jemaah nggak masalah. Ya, tapi yang penting dia ikhlas dan tidak menentukan besaran tarifnya, juga akomodasi segala macamnya itu adalah ikhlasan dari panitia dan kemampuan jemaah juga gitu kan. Itu poinnya. Nah, lalu kayak mencari uang dari konten Islami, berarti kan ini ngomongnya di YouTube. Nggak ada masalah. Saya juga seperti itu. Jadi gini loh guys ya. Ada tahu Ustaz Abu Somad itu mengatakan bahwa penghasilan di YouTube itu ya, dia itu dapat 400 juta setahun. Nah, uangnya tuh habis untuk sedekah, beli sembako, beras, lauk pauk, dan dibagikan kepada fakir miskin. 4 juta habis semua untuk fakir miskin. Nah, berarti artinya pendapatan dari YouTube tidak Ustaz Abu Somad nikmati itu dirinya, tapi untuk sedekah. Nah, jadi nggak masalah gitu kan. Jadi intinya adalah yang penting tidak Anda gunakan untuk maksiat. Anda mencari uang dari YouTube misalnya atau dimanapun itu dengan konten Islami nggak masalah. Pertama Anda dapat pahala berdakwah, dan pahala nanti kan tidak tentukan tarif. Nonton video saya, bayar saya sekian kan tidak seperti itu, ya kan? Contoh kayak buat video hiburan. Contoh ya kayak ada yang orang yang konten hiburan misalnya kan. Jadi dia tuh streaming, lalu dia tuh tentukan kalau mau saya joget itu tolong bayar 500.000. Nah, itu nggak boleh dan dakwah gitu nggak boleh. Kalau saya mau menyampaikan konten ini, kasih saya gini nggak boleh. Gitu. Jadi kita tuh nggak seperti itu. Jadi yang bayar kita kan adalah pengiklan, ya kan, bukan penonton. Penonton hanyalah menjadi sarana pengiklan untuk menyuntikkan uangnya. Jadi sekali lagi ya, kita tidak kalau ada donasi pun nggak masalah. Yang penting penonton itu ikhlas dan kita tidak tetapkan berapa, gitu. Jadi seikhlasnya. Dan artian uangnya tidak kita gunakan juga untuk maksiat. Jadi untuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga silakan, atau mungkin mau sedekah bagus lagi gitu. Jadi
Nggak ada masalah membuat konten Islam asal uangnya tidak akan untuk maksiat dan kita tetapkan tarifnya, nggak masalah. Apalagi YouTube ini kan murni dari iklan. Jadi seberapa banyak konten kita ditonton, gitu kan, semakin banyak uang mengalir masuk. Itu nggak masalah, ada masalah itu bukan haram, gitu kan, halal uangnya, ya kan? Nah, jadi kalau haram, usaha-usaha tentu dia akan mau menerima uang itu, tapi uang itu diterimanya dan digunakannya untuk sedekah, guys. Artinya dari hasil yang baik dijual dikembalikannya kepada yang baik lagi, gitu, guys. Itu yang perlu dipahami ya. Membuat konten Islami untuk nyari uang itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Selama uangnya tidak ada gunakan untuk maksiat atau ada membuat konten dengan tarif. Misalnya kalau nonton konten ini bayar sekian, itu baru nggak boleh, guys. Ya kan? So, yeah, why not? That's why I thought like, why not? I can do it also. Everyone is doing it. I also can doing it. Yeah, at the first time I was thinking like, I think making money by making Islamic content is the problem, but everyone is doing it, so why not? Ini bukanlah suatu masalah selama kita sampaikan itu benar, sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Jangan ngomong sesuatu yang tidak kita pahami. Ya kan? Saya berusaha selalu menyampaikan apa yang saya pahami. Nah, jadi nggak ada masalah situ ya. Jadi asal selama kita sampaikan benar dan kita bisa mempertanggungjawabkannya di dunia akhirat. By making Islamic content is the problem, but everyone is doing it, so why not? I also can do it. To be honest, it made me confused. I know Islam is perfect, but Muslim is not. But I thought at the beginning, I thought all of the Muslims are so kind and not using bad words and not gossip about it at all and not hurt others' feeling. It was my fantasy, you know. You guys also have a fantasy of K-pop, right? So same thing goes on. That was my fantasy of the Muslim. Begini ya, bedanya Muslim dengan K-pop itu dua hal yang berbeda. Muslim adalah seorang yang menjalankan Islam. Islam itu punya syariat, ada perintah larangan. Muslim yang baik akan berusaha mematuhi syariat. Nah, kalau ada Muslim yang tidak mematuhi syariat, berarti bukan Muslim yang baik. Nah, berbeda dengan K-pop. K-pop itu K-pop itu adalah seperti dua sisi. Mereka tidak diharuskan seperti itu di dunia nyata. Mereka hanya ketika mereka pentas. Jadi harus bedakan ya antara K-pop pada si K-pop dengan pada si Muslim itu beda, dua hal berbeda. Kita sebagai Muslim dituntut 24 jam untuk jadi Muslim yang baik. Bukan hanya ketika kita manggung, bukan hanya ketika kita tuh mentas, enggak, atau kita tuh sedang nyanyi, konser, atau kita main film, enggak. Tapi seorang Muslim itu dituntut 24 jam untuk jadi Muslim yang baik, untuk ikuti syariat. Rule Islam itu diikuti 24 jam, perintah larangan. Nah, seorang K-pop ya, orang-orang K-pop ya, Korean jadi kok K-pop itu adalah artis Korea gitu. Nah, itu dia tuh hanya dituntut untuk menjalankan aturan K-pop ya, itu hanya ketika dia mentas, manggung gitu, bekerja gitu kan. Tapi di luar itu dia bebas, dia seperti orang kebanyakan, ya kan? Silakan mau dia tuh ya dia lah mau tidak dandan segala macam gitu kan. Nah, tapi itu juga kadang-kadang ada buat aturan di luar. Jadi di luar tuh dia karena dia artis kan K-pop, jadi harus juga sedikit jaga apanya gitu. Misalnya ya kayak artis-artis kayak idol itu kan nggak boleh pacaran, nggak boleh nikah gitu. Jadi terikat pada pekerjaan dan tidak 24 jam. Tapi Muslim harus 24 jam. Jadi fantasi antara seorang K-pop ya dengan yang di luar itu nggak bisa samakan dengan fantasi dengan seorang Muslim. Karena jadi K-pop itu kalau Anda lihat di film ya seperti itu, mereka di film, di konser. Jangan harap itu jadi dunia nyata. Karena mereka nggak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tuh bukan pekerjaan mereka tuh 24 jam. Itu K-pop. Ya, jadi berarti saudara kita ras ini belum paham hal kan. Makanya kita kasih edukasi. Jadi jangan samakan antara K-pop dengan Muslim. Seorang Muslim dituntut 24 jam untuk jadi Muslim yang baik. Jadi kapanpun Anda melihat Muslim, harusnya dia telah Muslim yang ikut aturan agamanya. Jadi nggak ada batas waktu. Oh, kamu kerja sebagai Muslim itu hanya jam sekian ya, nggak ada. 24 jam dia harus ikuti syariat Islam. Nah, jadi nggak seperti K-pop yang ada jam-jamnya, hanya ketika konser.
ketika manggung, ketika syuting gitu kan. Di luar itu dia bebas gitu. Nah, itu yang harus dibedakan. Jadi fantasi Anda kepada seorang muslim itu beda dengan fantasi Anda terhadap orang Korea. Fantasi terhadap orang Korea ya, itu kita nggak boleh pastinya tidak boleh mengira dia tuh di luar panggung seperti itu juga. Nggak mungkin itu terjadi. Karena panggung itu dia tuh di panggung itu dia menjadi sesuatu yang di luar dirinya. Ketika dia memerankan film itu bukan dirinya, tapi dia berusaha memerankan orang yang lain. Jadi pastinya di luar film, di luar panggung dia adalah seorang yang berbeda, ya kan? Berbeda sama sekali. Karena dia tuh dituntut untuk tampil sempurna di panggung atau di konser, di film, tampil sempurna, tampil hebat. Tapi di luar kan tidak dituntut seperti itu dia, karena bukan lagi dia dalam jam kerjanya gitu. Itu dalam dia tuh hanya ketika dia bekerja. Seorang muslim tuntutannya 24 jam. Jadi nggak ada muslim tuh ketika jam kerja jadi muslim, ketika nggak kerja jadi nggak muslim lagi, nggak gitu gitu. Tapi 24 jam. Sehingga ekspektasi terhadap muslim itu lebih tinggi dibandingkan seorang K-pop. Jadi kita tuh nggak bisa melihat K-pop nih di dunia nyata tuh harus kayak film, nggak bisa begitu. Kayak MC konser nggak bisa begitu. Berarti kita mencabut hak dia. Karena dia tuh dituntut begitu hanya ketika bekerja. Sama kayak Anda, ada ekspektasi kepada teller bank yang cantik itu misalnya dandan seperti itu, teller bank misalnya, atau pelayan restoran, cewek-cewek cantik yang lain di kita restoran, atau abang-abang ganteng yang lain di kita restoran, atau di tempat-tempat servis lainnya, jasa gitu kan. Nah, kita harapkan gitu dia di rumah, nggak bisa. Itu bukan pekerjaan dia lagi. Dia tutup tampil sempurna, cantik, ganteng, dandan itu hanya di tempat kerja. Ketika dia sedang menjadi teller atau dia jadi pelayan restoran, di luar itu dia nggak punya hak untuk, jadi kita nggak punya hak untuk memaksa dia seperti itu gitu. Di rumah ya dia jadi biasa pakai daster mungkin, atau ya dia mungkin nggak pakai make up, mungkin ke pasar pakai sandal jepit. Jadi kita nggak bisa memaksa dia lompatnya seperti itu, karena dia bekerjanya tuh ada jam-jamnya, karena K-pop itu pekerjaan. Nah, seorang muslim kita bisa ekspektasi dia 24 jam jadi seorang muslim. Karena kita tahu seorang muslim itu tidak melakukan maksiat, usaha sholat 5 kali sehari. Jadi kalau ada Anda bisa menerapkan ekspektasi kita muslim gitu dibandingkan K-pop. K-pop nggak bisa harapkan dia tuh di dunia nyata begitu, seperti di panggung nggak bisa. Tapi kalau muslim bisa, itu bedanya ya. Karena muslim itu harus 24 jam menjadi muslim yang baik, gitu guys. Karena muslim itu bukan pekerjaan kepada manusia, tapi pekerjaan kepada Tuhan yang dituntut untuk dilaksanakan 24 jam ya, dalam bentuk perilaku ya, dia untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya guys. I'm Muslim, right? And even though I'm Muslim, I have Islamophobia because I'm really afraid to meet other Muslims. Nah, ini pasti karena media. Maka saya katakan ya, kalau Anda takut untuk ketemu muslimnya, justru Anda harus ketemu gitu. Nah, jadi ya, karena gini ya, kita harus buktikan apa yang sampaikan media itu benar apa tidak gitu kan. Nah, kayak saya nih, saya seorang muslim. Lingkungan saya muslim semua. Memang ada muslim baik, ada muslim jahat. Tapi nggak semua muslim itu jahat, dan kebanyakan baik malah guys. Ada sedikit saja muslim yang nggak baik. Karena tiap muslim itu tuntut untuk mengikuti syariatnya. Jadi kalau ada muslim nggak baik, artinya dia tidak tidak sedang menjalankan syariatnya, itu saja bedanya. Jadi jangan takut untuk ketemu muslim lainnya hanya gara-gara framing media gitu kan. Nah, jadi ketakutan itu harus Anda lawan, karena Anda justru harus membuktikan. Masa sih Anda nggak punya sikap kurius, pengen tahu benar nggak sampaikan media tentang muslim, mereka teroris, radikal, benar nggak gitu kan. Jadi suatu harus dibuktikan. Apapun kata media harus Anda buktikan. Gitu. Apalagi ini hanya untuk ketemu, ya kan? Ada tuh bukannya berkelahi atau apapun itu, hanya ketemu gitu. Kenalan. Jadi kayak kita kenalan dengan kecuali kalau jelas misalnya kayak itu mafia, itu pembunuh, itu ya jangan coba-coba. Ya, jadi misalnya ada media mengatakan bahwa ini pembunuh, dan memang terbukti ya, dia melakukan pembunuhan, lalu dia melakukan kejahatan. Nah, itu memang sudah ada buktinya, udah masuk pengadilan lagi ya. Itu jelas media tuh udah memberitakan fakta karena sudah terbukti pengadilan. Nah, itu baru kita jangan coba-coba ketemu dengan dia gitu. Dan muslim-muslim yang memang memang muslim-muslim yang memang terbukti
sah di pengadilan memang misalnya kayak melakukan bom diri. Ini yang kita hindarilah muslim-muslim yang terbukti seperti itu, bukan muslim yang belum terbukti. Jangan gara-gara salah satu muslim atau 2 orang 3 orang muslim kita jadi menyalahkan semua muslim. Nggak begitu. Ini siapa-siapa yang media beritakan ini memang nggak baik dan memang terbukti, sudah bukan hanya rumor, bukan hanya media, asumsi media, tapi sudah terbukti pengadilan betul dia telah melakukan sesuatu itu, ya kan, memang ada konfirmasi, memang betul, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dugaan. Nah, itu baru kita hindari. Tapi kalau cuma sekedar dugaan, sekedar fitnah, sekedar hoax, sekedar framing yang tidak terbukti atau belum terbukti, harus kita buktikan justru harusnya gitu kan. Nah itu, jadi jangan takut untuk ketemu muslim yang selama dia tuh belum terbukti melakukan kejahatan gitu guys. Karena untuk membuktikan justru apakah framing itu benar atau salah gitu kan. Really afraid to meet other Muslims. I know Islam is the peaceful religion, but I never felt any peace. That was why I was confused and I was kept. Gini, rasa damai itu timbul ketika kita tuh berserah pada Tuhan. Damai, ya. Damai itu kita tahu bahwa Tuhan sudah ngatur semuanya. Jadi kita tuh tinggal pikiran posisi aja. Kayak saya nih, contoh ya. Jadi saya merasa damai dalam Islam. Kenapa? Saya tahu rezeki saya ada yang jamin. Jadi saya hanya tinggal berusaha saja. Kayak saya nih, saya bikin kalian tahu ya, guys, saya punya impian besar, guys. Saya ingin saya ingin bersedekah sama mungkin untuk pakai miskin, ya. Itu impian saya. Makanya saya selalu berdoa semoga saya jadi presiden atau orang paling berkuasa di muka bumi atau orang paling kaya di muka bumi. Sehingga saya menjalankan impian saya bisa. Makanya salah satunya mungkin dengan usaha saya, dengan membuat konten YouTube ini, mudah-mudahan bisa besar dan saya bisa punya banyak uang untuk bersedekah kepada fakir miskin, gitu kan. Dan tentu untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya dulu, gitu kan. Nah, jadi saya tahu Allah sudah jamin rezeki saya, tapi itu mungkin membuat saya untuk leha-leha, membuat saya untuk malas. Saya tahu Allah jamin rezeki saya, tapi saya harus kejar itu. Dalam artian saya harus dapatkan lebih lagi, karena saya harus mencari keutamaan lebih lagi, gitu kan. Jadi saya tahu, jadi karena ada jaminan itu, saya tenang. Jadi saya tinggal berusaha saja. Banyak orang yang misal gini, pokoknya kamu dijamin bakal makan, yang penting kamu kerja aja. Tapi kalau ada jaminan itu, apa yang lakukan? Anda tinggal kerja aja. Apa yang Anda bisa, gitu kan. Jadi itulah kedamaian. Karena jaminan itu ada, rezeki jamin oleh Allah gitu. Coba kalau ada jaminan, maka ketika Anda paham Islam ya, Anda lihat bagaimana burung sangkarnya, Anda bayangkan ya, burung sangkarnya, yang itu burung itu anak-anaknya itu nggak bisa cari makan kan, nggak bisa terbang, nggak bisa jalan, dia hanya bisa nunggu di sarang ibunya mencari makan. Tapi dia hidup juga, besar juga gitu kan. Atau kayak Anda dari bayi, ketika kita lahir ke dunia, kita nggak bisa apa-apa. Bahkan ketika anak itu ditelantarkan, bahkan ada nanti yang nampung dia, ada yang ngasih makan dia gitu. Bahkan ada cerita bahwa bayi itu, anak kecil tuh dipelihara oleh hewan, oleh monyet atau apa gitu. Dia tuh hidup juga gitu kan. Jadi selama manusia terus hidup, dia rezekinya bakal terus ada gitu guys. Allah jamin rezekinya selama dia masih hidup gitu. Jadi kita tuh nggak khawatir, damai kita. Yang kita lakukan apa? Tinggal berusaha saja. Jadi udah ada yang jamin. Kayak juga kita masuk surga. Kita kan jamin masuk surga oleh Allah karena Dia punya surga. Nah, kita tinggal berbuat saja yang terbaik gitu. Untuk memastikan itu terjadi, dalam artian kita tuh ya, dalam Islam semua ada jaminannya, jaminan masuk surga. Dan jaminan di sisi Dia ya, bukan dari kita. Kita hanya bisa berkata mudah-mudahan atau semoga karena bukan kita mau di surga. Kita dijamin rezekinya, semua lain satu dijamin. Dijamin ya banyak kebaikan untuk kita kalau kita tuh ada kita beriman dan kita tuh imannya tuh bisa diuji. Jadi kita tahu ini berarti ini adalah ujian gitu. Jadi kita tuh tahu ini bukan azab gitu. Jadi apapun daripada kita akan merasa damai. Datang ujian, datang musibah. Oh, ini berarti ujian nih. Karena kita merasa nggak berbuat maksiat, kita merasa tidak bukan musibah yang nggak baik, tapi kita musibah yang taat. Nah, berarti ini ujian ini. Nah, kita ngerti itu, kita damai. Kita menerima itu karena kita tahu konsepnya bahwa seorang muslim yang baik itu akan diuji oleh Allah. Jadi musibah apapun datang itu namanya ujian. Ya kita damai itu karena kita tahu konsep itu dan kita akan melaksanakan yang terbaik untuk itu. Kita merasa damai, kita tahu ini ujian. Nah, karena ini orang damai adalah orang yang tahu. Jadi dia tahu bahwa rezekinya dijamin, surganya dijamin,
bahwa dia tuh kalau ada musibah itu adalah ujian. Dia tahu segalanya tentang apa yang terjadi pada dirinya, itu yang membuat dia damai. Ini tidak ada dia tuh bingung-bingung lagi gitu. Kedamaian itu ada ketika Anda tahu. Misalnya gini, contoh. Ketika Anda adalah seorang anak orang kaya, yang mana Anda tuh sudah tahu, Anda nih udah diasuransikan udah ada uang untuk Anda tuh dari SD, SMP, SMA, diasuransikan entah itu tempatkan untuk Anda di suatu tabungan, sehingga Anda tuh jamin hingga nanti akhir hayat, bahkan ada harta yang jamin hingga turunan. Anda damai nggak? Damai. Kemarin Anda tuh tenang, kenapa? Sudah terjamin hidup Anda sampai 7 keturunan Anda gitu kan. Jadi Anda tahu gitu loh, ada itu gitu. Atau misalnya kayak orang ya, misalnya kayak apa ya, ketika kita tuh melamar kerja misalnya, kita tahu ada yang backing nih, ada yang jamin lulus kita kan, ada yang bantu kita damai. Kenapa? Kita tahu endingnya, kita akan lulus gitu kan. Jadi suatu hal yang kita ketahui itu akan membuat kita damai. Makanya belajar Islam yang baik. Jadi Anda tahu bahwa rezeki itu dijamin, surga Anda dijamin, kehidupan Anda dijamin gitu kan. Kalau ada musibah namanya itu ujian, jadi suatu hal baik untuk meningkatkan taraf Anda di mata Tuhan, mata Allah. Jadi kedamaian itu timbul ketika kita tuh tahu. Jadi kenapa dia ini belum merasa damai? Karena pengetahuan Islam masih kurang, guys. Rasa damai akan didapatkan, tercipta ketika pengetahuan yang akan Islam itu lebih mendalam lagi. Semakin dia kenal Islam, semakin dia dalami Islam, dia akan makin damai. Ya, akan makin damai. Sama kayak misalnya kayak orang ya. Orang yang misalnya masuk ke masuk ke suatu tempat yang damai gitu. Tempat yang indah, yang ya pokoknya segala sesuatu serba indah gitu. Nah, dia kalau belum masuk ke dalam, dia belum merasakan keindahannya. Tapi begitu makin dia masuk, baru dia merasakan. Sama ke Islam. Islam tuh kalau ada cuman tahu permukaannya saja, ada belum merasakan damai, belum Anda mengetahui isi dalamnya. Semakin Anda kenal Islam, ya Anda akan merasa semakin damai. Karena kedamaian itu timbul dari pengetahuan, ya, pengetahuan. Jadi misalnya kayak kayak misalnya orang yang tahu bahwa bahwa peperangan itu nggak ada untungnya, dia akan merasa damai. Jadi orang yang nggak tahu itu dia akan selalu merasa tidak damai, dia akan pengen berperang aja gitu kan. Jadi orang-orang yang tahu bahwa bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebaikan, dan dia tuh tahu dalil-dalilnya, dia tahu bisa meyakinkan, make sure kalau Islam katanya agama damai, mana dalilnya? Ini dalilnya. Kalau oh ya benar ternyata loh. Jadi dia tuh bukan lagi tanya, masa iya sih Islam agama yang damai? Jadi dia tuh merasa nggak damai, belum damai karena dia tahu Islam agama damai, tapi dia belum pelajari dalil-dalilnya. Jadi damai ini dalam segi apa gitu? Apa yang kan Islam agama yang damai? Karena pengetahuan itu membuat dia belum damai, gitu loh guys. Jadi makanya saya lagi sarankan kepada saudara kita sini ya, belajar Islam lebih dalam lagi, sehingga Anda akan mendapatkan kedamaian di situ. That was why I was confused and I was keep thinking about it. Memikirkannya adalah dengan mendalami Islam. Jadi dipikirkan adalah kan gini, kan agama Islam adalah agama yang damai. Artinya agama itu yang damai kan, agama Islamnya. Artinya Anda harus memikirkan tentang Islam itu, dalami Islam itu, gitu caranya. Misalnya Anda tahu bahwa kita tuh yoga ya, Anda melakukan yoga itu menciptakan kedamaian. Anda tahu meditasi atau yoga itu akan menciptakan kedamaian. Ya Anda harus belajar lagi, lebih masuk lagi ke dalam yoga. Anda pahami, oh kenapa yoga tuh menciptakan damai. Ternyata yoga tuh, meditasi itu mengosongkan pikiran. Kita tuh tidak lagi memikirkan hal-hal yang kehidupan ini. Kita betul-betul hidup bersatu dengan alam gitu guys. Nah, jadi timbul kedamaian. Jadi kita tuh kalau cuma memikirkan ya kita tidak bakal ini, tapi rasakan Islam itu dengan mempelajarinya dan ketahui dalil-dalilnya. Jadi bagaimana ayat Qurannya, bagaimana hadisnya, sehingga Anda akan paham. Oh ternyata ini toh yang disampaikan kedamaian itu. Jadi ketika Anda makin tahu tentang Islam, Anda akan merasakan makin damai. I was about to give up on YouTube channel because I'm not making many money and also it's too much tiring. I wanted it to communicate with people, but all I get is the. Kata dia pengen berhenti bikin channel YouTube tentang ini kan, tentang konten Islami. Itu nggak masalah. Jadi gini ya, saran saya kepada saudara sini adalah lakukan sesuatu yang merupakan passion Anda.
apa menjadi passion Anda, itu Anda kerjakan. Kalau saya pribadi ya, passion saya itu banyak. Saya suka komentari orang, saya suka sekali guys. Saya suka menasihatin orang, itu hobi saya. Suka komentari orang, meluruskan orang, nasihatin orang. Karena saya pengen dunia ini lebih baik. Saya pengen dunia ini diisi oleh orang baik. Kalau ada orang menurut saya itu menyimpang, ya saya akan luruskan gitu. Nah, jadi itu yang saya impikan. Saya juga suka main game. Maka saya buat channel konten game kan, channel gaming gitu. Ini adalah apa menjadi passion Anda. Kalau Anda tidak punya passion di konten Islami, ya sudah nggak apa-apa, jangan diteruskan. Jadi nggak baik untuk memaksakan sesuatu, gitu kan? Apalagi tujuan Anda untuk nyari uang. Kalau Anda itu tidak mendapatkan uang yang banyak, ya sudah silakan. Jadi intinya adalah kerjakan sesuatu yang Anda sukai. Nggak dosa, nggak buat konten Islami nggak dosa, nggak ada larangan. Kan justru kita tuh menyarankan untuk Anda tuh mencari apa passion Anda, sehingga Anda tuh lebih kayak saya nih. Saya meskipun sampai sekarang belum dapat uang dari YouTube ini, nggak masalah. Minimal saya sudah berdakwah, minimal saya sudah sampaikan benaran, minimal saya sudah ngasih orang. Itu bagi saya sudah cukup. Uang adalah bonus, gitu kan? Karena saya pengen mendapatkan pahala. Kalau orang itu mengikuti saya, kalau ada orang-orang yang terpengaruh karena saya, menjadi baik karena saya sudah dapat pahalanya. Jadi kebaikan orang itu akan lari ke saya juga. Ketika orang itu berbuat baik, melakukan apa yang saya ajarkan, yang saya sampaikan, pahalanya akan saya terima juga gitu. Ya kan? Ketika ada orang mualaf kata-kata saya dapat pahala mualafnya. Ketika ada orang berbuat baik kata-kata saya tobat kata-kata saya, dia akan dapatkan, saya juga akan dapatkan manfaatnya gitu. Jadi alhamdulillah, gak ada kerugian bikin konten Islami menurut saya, gak ada kerugian. Walaupun Anda belum dapat uang yang banyak, atau kayak saya belum dapat uang, nggak ada masalah. Kalau Anda dapatkan kebaikan di situ, pahala. Nah, kayak konten gaming, belum tentu Anda dapatkan pahala, karena justru kalau ibaratnya kalau orang malah main gamenya sampai bablas ya, mereka tuh, ini enak main game ya, akhirnya dia main game sampai lupa waktu, lupa sholat, itu ada juga dosa. Kecuali kalau Anda ingatkan dulu, kayak saya, ingatkan nih, jangan lupa sholat ya, jangan lupa ibadah, jangan lupa kerjakan ini itu ya, kerja, sholat ya, apa sama sekolah, habis itu baru main game gitu. Jadi terus ingatkan, jadi game itu semacam hobi, hiburan, bukan untuk menghilangkan semua kewajiban kita di dunia ini dan akhirat guys gitu. Jadi sekali lagi ya, apa passion Anda di situ? Kalau saya dari tahun 2014 ya, saya terus membuat konten-konten dakwah atau konten-konten gaming yang menjadi passion saya, ya kan? Saya memang menyukai itu, dan memang bagi saya itu adalah menyenangkan gitu guys. Itu passion saya di situ gitu. Ini meskipun melelahkan, bahkan menurut saya lebih melelahkan pada dia. Kenapa? Dia udah ada uang di situ kan, saya melelahkan sekali. Tapi bagi saya adalah yang saya harapkan adalah kepuasan ketika saya menyalurkan apa yang saya suka, yang saya minati, dan kepuasan ketika saya mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang melakukan kebaikan karena ide saya, karena saran saya, karena nasihat saya, karena komentar saya gitu. Jadi semuanya itu tergantung apa motivasi Anda. Kalau motivasi Anda uang, gimana ya nggak apa-apa. Cari passion Anda. Mungkin Anda melihat ada bahwa konten ini lebih banyak uang, menghasilkan uang banyak, silakan gitu. Jadi tidak ada paksaan untuk membuat konten Islami, itu dipahami ya. Jadi silakan, nggak apa-apa. Karena apa namanya? Memang sebaiknya setiap orang Islam itu berdakwah ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam. Jadi apa yang disampaikan tentang Islam itu adalah suatu hal promosi, suatu hal kebaikan yang disampaikan. Ya, kalau saran saya sih, kalau anda masih mau ya teruskan, tapi kalau anda merasa berat ya tinggalkan. Yang artian Anda ya kerjakan apa Anda. Selama tidak maksiat ya, selama tidak membuat konten, misalnya konten ya yang bermaksiat itu jangan gitu. Ya kan? Jadi poinnya adalah kerjakan yang ada passion kan, yang sukai, dan memang bisa memenuhi ekspektasi Anda, harapan Anda, impian Anda, kerjakan itu. Tapi kalau misalnya ada kebaikan, ya nggak masalah juga lakukan gitu kan. Jadi tergantung Anda semuanya gitu. Asal tidak mengerjakan hal-hal maksiat atau malah membuat sesuatu tuh ya membuat diri Anda rugi atau orang lain rugi guys. I wanted it to communicate with people, but all I get is this is haram, this is haram, this is haram. Then all of the Korean people are evil. You say that there is no force in Islam, but it wasn't. Begini ya. Jadi dalam Islam itu bukan hanya ada haram, juga ada makruh ya, ada sunnah, ada mubah. Ini hukum dalam Islam itu bukan hanya haram. Nah, untuk kita mengetahui itu hal-hal haram atau mubah makruh,
ya kita harus dengarkan kajian ustadz, ulama, dan bandingkan tiap ulama, karena tiap-tiap ulama tuh beda-beda hukumnya. Karena kita punya 4 imam, ya, Imam Hambali, Syafi'i, Hanafi, gitu kan, dan imam satu lagi saya lupa terus guys, imam apa gitu kan. Ini 4 imam ini kita ikuti yang mana yang masih kita yakini gitu di dalam 4 imam ini. Kita bisa pilih imam mana saja karena mereka adalah para scholarnya, profesor dalam Islam. Sehingga fatwa mereka tuh bisa kita andalkan. Karena kita bukan siapa-siapa. Karena dalam Islam tuh ini adalah kerja keras ya, kerja keras dalam Islam. Jadi kita tuh bersandar pada pendapat orang-orang ahli. Jadi kita tuh bukan orang yang ahli, sehingga kita berdasarkan pendapat kita pada orang-orang ahli itu. Dan kita gunakan logika yang mana menurut kita itu yang paling sesuai dengan logika kita gitu kan. Nah, jadi itu namanya aturan. Dalam hidup ini kita punya aturan. Coba dalam hidup kita punya aturan. Anda bekerja sama bos Anda, pasti ada aturan. Gak boleh merokok, gak boleh datang terlambat, gak boleh gak boleh gak pakai seragam, gak boleh gak boleh makan jam kerja atau apapun itu. Dalam kehidupan juga, dulu juga ada banyak aturan. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh langgar lintas, nggak boleh nggak pakai helm, nggak boleh putar musik kencang-kencang, nggak boleh ganggu tetangga. Hidup aja punya aturan gitu. Nah, ini manusia membuat aturan dalam hidup untuk apa? Untuk kebaikan. Makanya ada hukum kan? Siapa yang mencuri, merampok, membunuh, ganggu orang lain, ganggu terlibat tuh di proses hukum itu untuk kebaikan semuanya. Sama Tuhan juga begitu. Tuhan adalah sesuatu yang jauh lebih besar pada manusia, sehingga hukumnya tuh lebih sempurna. Manusia hukumnya nggak sempurna, ya kan? Hukum Tuhan sempurna, sehingga Tuhan tuh menciptakan masuk ke segala aspek. Kalau hukum manusia kan hanya terbatas. Dia hanya ngatur tentang, misalnya tentang ada perkosa, tapi nggak ngatur tentang pacaran, nggak ngatur tentang berzina kan? Pelakor nggak diatur itu. Kita mau selingkuh, nggak ada orang selingkuh tuh masuk penjara, nggak ada. Mau selingkuh, mau zina, mau pacaran, nggak diatur. Tuhan ngatur itu semua. Jadi segala aspek kehidupan diatur, gitu. Jadi itu bagus demi kebaikan Anda juga. Ya, kenapa Anda dilarang pacaran? Biar Anda tidak berzina. Biar Anda tuh hidup Anda tuh terarah. Ya, kalau ada pacaran, nanti akan dekat-dekat ke zina. Nanti setelah itu anak gadis orang rusak. Setelah itu nanti Anda punya anak di luar nikah. Kacau semuanya kan. Jadi Tuhan itu memberikan aturan untuk mencegah kita melakukan suatu hal yang merugikan kita juga dan orang lain ya. Gitu. Jadi aturan itu dibuat bukan untuk menyusahkan kita, justru untuk memberikan kita kebaikan, memudahkan kita dalam hidup. Coba kalau ada di larang pacaran, itu untuk kebaikan Anda, untuk memudahkan Anda dalam hidup. Kenapa? Dengan tidak pacaran, Anda nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena pacaran itu nggak berguna. Kenapa? Ya apa untungnya pacaran coba? Paling kepuasan seksual atau kepuasan gitu kan. Tapi kan esensinya bisa dapatkan dengan pertemanan, ya kan? Pertemanan bisa cukup itu, atau nonton kisah percintaan yang Islami misalnya, itu udah cukup itu. Atau kisah-kisah romantis tentang orang-orang yang menikah dengan kehidupan rumah tangga bahagia kan bisa itu. Jadi apapun itu ya, sesuatu yang itu bisa didapatkan dengan cara lain. Itu keindahan untuk pembesaran bisa didapatkan dengan istri Anda, pasangan Anda, dengan menikahinya, bukan dengan pacaran. Jadi intinya adalah Islam itu memberikan solusi untuk agar Anda tuh tidak merugikan diri Anda atau orang lain gitu. Contoh kayak melarang kita, misal kayak makan babi haram, ya kan? Nah, itu adalah kebaikan untuk Anda, karena babi itu ternyata ditemukan banyak cacing kita di situ, banyak penyakit di daging babi itu, gitu kan? Lalu kenapa minuman keras yang haram? Ya itu merugikan Anda. Kalau minum keras, candu, Anda mabuk, Anda bisa melakukan banyak kejahatan, mencuri, mukul orang, kelahi, ya kan? Karena orang itu mabuk itu kehilangan kesadaran. Jadi aturan Islam itu adalah kenapa dikasih red ya, atau merah haram untuk kebaikan Anda juga gitu. Sama kayak orang tua Anda ya, nggak boleh nak ya kamu pergi ke klub malam, bukan. Nah, itu kan demi kebaikan Anda juga. Nggak boleh ya naik motor kencang-kencang, kan demi kebaikan Anda juga gitu. Jadi semua aturan dibuat Tuhan itu adalah demi kebaikan kita semua gitu. Jadi justru kalau heran kalau ada Tuhan yang nggak buat aturan. Kamu mau pacaran silakan, mau zina silakan, mau ini silakan. Kan itu baru Tuhan yang aneh. Justru dengan banyaknya aturan Islam, berarti kita tahu, kita tuh ngerti, jadi kita tuh tahu, kita tuh seperti dalam perusahaan. Kita kasih tahu detail apa aturannya. Jam sekian kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi kita tahu, oh ternyata ini nggak boleh. Tinggal kita tuh ditahu. Coba kalau nggak tahu, tiba-tiba kita dipanggil.
kamu melakukan kesalahan. Contoh misalnya gini deh, contoh ada di lalu lintas saja, ada tempat-tempat tertentu yang perboden ya. Anda tahu perboden itu adalah nggak boleh masuk ke situ, alias itu hanya satu arah. Jadi kita tuh masuk dari arah yang diharuskan, nggak boleh sebaliknya. Itu perboden namanya. Nah, coba udah dikasih tanda rambu perboden, tiba-tiba polisi tunggu di ujung jalan. Kita masuk situ, kita nggak tahu tuh ada rambunya. Betul, prit, ini perboden. Loh Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, kamu harusnya tahu. Meskipun nggak tahu, gimana bisa coba? Makanya saya tahu, saya tahu. Oh ini perboden, berarti nggak jadi belok deh, lurus gitu kan. Jadi enak guys, jadi. Dan kita pun jadi selamat. Kenapa? Kenapa jadi dibuat perboden? Untuk mencegah orang dua arah sehingga terjadi tabrakan atau kemacetan gitu. Jadi itu bagian kita juga, biar orang tuh nggak macet. Karena kalau nggak buat perboden, nanti akan jadi kemacetan atau rawan ini kecelakaan karena dua arah ini nggak bisa di situ gitu karena sempitnya jalan segala macam gitu. Jadi untuk kebaikan kita gitu guys. Jadi makanya semua tuh dikasih tahu, bahkan masuk toilet pun dikasih tahu gitu kan. Nah jadi kenapa haram? Karena itu pasti akan merugikan diri kita dan orang lain. Gitu. Makanya jadi hukum haram itu adalah hukum-hukum yang pastinya akan merugikan kita dan orang lain. Contoh misalnya kayak haramnya mabuk, haramnya pacaran, haramnya berzina, mencuri, itu kan demi kebaikan kita. Kenapa dilarang? Karena itu semua perbuatan yang merugikan diri kita dan orang lain. Jadi simpel, Islam tuh melarang sesuatu yang berdampak merugikan diri kita dan orang lain. Itu poinnya. Jadi justru demi kebaikan Anda gitu loh. Dan mengenai paksaan dalam Islam, itu maksudnya paksaan dalam memasuki agama Islam, bukan paksaan untuk. Jadi gini lah, Anda boleh tidak mimpi syariat Islam boleh, silakan, tapi jangan salahkan nanti kalau Anda masuk neraka atau Anda tuh dihukum dan dijazab. Jangan apa? Memang muslim itu dijamin masuk surga, dijamin sama Tuhan masuk surga, oleh Allah masuk surga, tapi mereka harus mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau tidak mematuhi itu, akan masuk neraka dulu. Dan Anda ingat loh, Anda tuh tidak dipaksa untuk sholat atau segala macam. Jadi namanya wajib, jadi itu tuh adalah sudah ada aturannya, Anda tinggal ikutin. Kalau nggak mau ya sudah, terima konsekuensinya. Jadi tidak ada dipaksa Anda, oh kamu mau sholat dipukul, itu kan nggak ada. Kita tuh ya guys bebas, saya muslim bebas, saya mau sholat mau apa, orang tuh tidak ada, mau apa tidak ada peduli. Paling cuma nasihatin, sholat yo atau sholat dong gitu kan. Semua tergantung saya. Cuman kalau saya tidak mau kerjakan ya, saya tidak masalah diri saya untuk melakukan itu, ya saya terima konsekuensinya. Sama kayak di perusahaan misalnya, Anda di sekolah, di kerjaan atau sekolah. Anda kan ada peraturan tuh ya, masuk kerja itu harus jam 7 pagi, nggak boleh terlambat, nggak boleh merokok segala macam itu kan, harus nggak boleh tidur, nggak boleh makan jam kerja, harus kerjanya 8 jam semacam. Nah itu Anda ikutin. Jadi nggak ada paksaan di situ, Anda boleh nggak ikutin, silakan tuh bolos 3 hari silakan, tapi terima konsekuensinya dipecat. Jadi nggak ada yang maksa Anda, bos mantengin, weh datang ya jam 7 pagi, nggak ada. Bos akan lihat, oh datang jam 7 pagi nih ya, berarti siapa jadi dipecat gitu kan. Nah, jadi siapa yang didukung. Jadi intinya adalah tidak ada paksaan dalam Islam, nggak ada. Anda bebas mau ngapain itu, tapi terima konsekuensinya. Nah, sebenarnya ayat masuk tidak ada paksaan dalam Islam adalah paksaan masuk Islam. Nah, itu dia tidak ada pahami. Jadi paksaan itu adalah untuk masuk Islam. Jadi nggak boleh ada orang memaksa orang lain masuk Islam, itu nggak boleh. Itu poinnya. Bukan berhubungan sama syariatnya, enggak. Gitu guys. Bisa nggak boleh memaksa rasid untuk masuk Islam, nggak boleh. Harus dari keyakinan Anda sendiri, harus dari keinginan Anda sendiri gitu kan. Nah, makanya ketika Anda lihat orang-orang munafik itu disampaikan dahulu, ada nggak masa Anda? Dipertanyakan, ada nggak masa Anda? Benar nggak dari diri Anda sendiri? Ya, baru diucapkan sadar gitu kan. Jadi nggak ada paksaan Islam yang benar gitu. Nah, dia pahami adalah bahwa adalah hal haram itu bukan paksaan, itu adalah aturan yang Anda tuh bisa pilih. Sama kayak misalnya kayak di perusahaan juga ada kan, halal kalau Anda tuh tidak merokok, haram kalau Anda merokok kan, pekerja kan, halal kalau Anda tidak tidur, tapi haram kalau Anda tidur di jam kerja. Jadi itu ada aturan yang tidak memaksa juga, sama kayak Islam juga itu. Haram kalau nggak sholat, halal kalau sholat, haram kalau minum keras, halal kalau tidak minum itu, atau halal minum kanta, cola dan segala macam. Nah jadi itu aturan dibuat. Kalau Anda langgar ada konsekuensinya. Nggak ada masalah untuk sholat, nggak ada masalah untuk tidak makan babi, nggak ada. Tapi kalau Anda laksanakan sama kayak di kerja juga gitu, nggak ada larangan untuk tidak lambat, tidur jam kerja, nggak ada. Tapi terima konsekuensinya gitu. Jadi itu bukan paksaan namanya, aturan itu harus diikutin. Jadi jangan katakan ketika aturan itu ditegakkan, berarti dipaksa, nggak begitu namanya. Jadi nama aturan itu memang memaksa.
Jadi kalau ada aturan nggak memaksa, itu artinya bukan aturan. Aturan itu hanya sekedar hiasan dinding. Contoh, aturan di perusahaan, nggak boleh merokok, nggak boleh tidur, nggak boleh terlambat. Lalu di dinding itu ditempelin. Tiba-tiba dia terlambat, nggak dieksekusi, nggak dihukum. Berarti kan itu hanya hiasan berarti. Ini memang aturan itu memaksa. Jadi jangan mentang-mentang ada aturan, karena aturan itu memaksa, Anda katakan itu bahwa agamanya memaksa, nggak begitu. Jadi kalau gitu, berarti Indonesia ini memaksa dong, hukumnya memaksa dong, kan nggak begitu. Dalam arti ini loh, memaksanya bukan memaksa masih masih kadar kita tuh punya opsi untuk memilih, bukan memaksa yang harus dalam artian digeber kita nih. Kayak contoh gini, kayak Anda tahu ya, kayak misalnya kayak Anda pernah berutang, ya misalnya pinjaman online. Itu ketika Anda tuh yang tidak memaksa, ya dia tuh Anda bayar utang, tanggal sini tempo nggak bayar ya saya disita. Karena tidak dipaksa untuk bayar, namanya tidak diteror gitu. Ya Anda tinggal milih, Anda bayar atau apa. Ini memaksanya masih wajar gitu. Beda dengan memaksanya ojol, pinjaman apa, bukan ojol ya, bukan ojek online ya, apa pinjol, pinjaman online yang mana ada tuh telat bayar, ditelepon terus menerus, diteror. Nah itu baru pemaksaan yang nggak boleh. Jadi aturan tuh memang memaksa, tapi memaksanya yang sewajarnya. Di semua aturan di dunia maupun di agama itu memaksa, tapi kan tidak dipaksa seperti diteror. Kamu harus ini kan nggak gitu. Tinggal pilih, Anda mau sholat mau nggak silakan, mau nggak mabuk nggak silakan gitu. Tapi terima konsekuensinya nanti. Di akhirat maupun di dunia Anda bisa berhadapan dengan hukum, kalau Anda melakukan kejahatan gitu kan. Di akhirat Anda akan masuk ke dalam neraka, diazab gitu. Jadi itu yang dia pahami gitu. Jadi seakan-akan dia tuh harus belajar lagi lebih banyak ya. Makanya saya katakan adalah mualaf itu harusnya belajar. Jika Anda tuh jadi pintar, dengan pintar Anda akan ngerti, Anda akan masa damai. Ini karena Anda tidak belajar, maka Anda tidak paham akan hal-hal beginian. Ya kan? Jadi tidak ada paksaan dalam Islam benar. Anda tidak dipaksa untuk sholat, tidak dipaksa untuk ini, tapi siap nanggung konsekuensinya. Sama kayak Anda tidak dipaksa untuk ini itu tidak merokok segala macam, tapi terima konsekuensinya kalau Anda melakukan itu semua gitu. Jadi harus bedakan ya, memaksanya dalam hal yang wajar, karena semuanya tuh aturan dibuat untuk memaksa, nggak mungkin aturan yang memaksa. Aturan tuh sifatnya memaksa, kecuali aturan yang hanya hiasan, yang cuma ya hiasan doang, kayak aturan itu cuma sekedar hiasan dinding, itu baru. Tapi kan aturan itu dibuat untuk ditaati. Ini memaksa kita, aturan dibuat untuk memaksa kita menaati aturan itu gitu kan. Nah itu poinnya guys. In Islam, but it wasn't true. There was a force. Not me, not my story, but there was force. So I saw all of the bad situation in Korea. Islam in Korea is all about business. How to make more money, how to get more support. So it's so different than you think. Jadi kalau misalnya begitu, ya nggak ada masalah di situ. Selama uang itu dia gunakan untuk maksiat, selama uang itu dia ucapkan berapa jumlahnya, paham ya? Nggak masalah di situ. Usaha Abu Somad itu menggunakan uangnya untuk sedekah, ya kan? Jadi intinya adalah nggak masalah Anda menjadikan Islam untuk mendapatkan popularitas lebih, untuk mendapatkan uang lebih, nggak masalah. Ya saya juga begitu. Dalam artian saya gunakan Islam ya karena memang spesialis di situ. Ya kalau saya dapatkan popularitas lebih, alhamdulillah, saya bisa dakwahnya lebih luas, menjangkau lebih banyak orang. Alhamdulillah, kebaikan bagi saya dan kebaikan banyak orang dekat saya. Ketika saya dapat uang lebih, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, saya bisa bersedekah lebih banyak gitu. Nah, jadi itu semua adalah kebaikan. Jadi nggak masalah Anda mau targetkan untuk bisnis ya. Makanya banyak orang yang bisnis umroh, bisnis haji, bisnis usaha syar'i, atau bikin konten YouTube, nggak masalah. Dalam agama Islam nggak masalah. Kan itu semua adalah kebaikan. Daripada ada bisnis dalam maksiat coba. Anda mencari ketenaran dengan melakukan hal-hal yang konyol, misalnya ada ngumpatin orang, ngumpatin orang, memfitnah orang, membuli orang, coba. Jadi jadikan Islam bisnis nggak ada masalah situ. Islam sebagai bisnis nggak ada masalah situ. Apalagi tujuan untuk mencari popularitas dan uang, bagus kalau Anda benar mindsetnya.
asal Anda bukan mencari keputusan misalnya untuk apa ya, untuk mempermainkan wanita apa cewek muslimah, atau Anda gunakan uangnya untuk maksiat. Tapi selama Anda gunakan uangnya untuk kebaikan, minimal tuh ya tidak maksiat lah, ya kan. Anda pengen di mobil silakan, tidak ada larang, itu nggak ada dosa di mobil. Selama mobilnya Anda pakai ya, masa itu tidak Anda, bukan suatu hal mubazir. Anda dapatkan popularitas lalu Anda gunakan untuk ya bagus, malah Anda mau jadi presiden bahkan jadi apa nggak masalah, asal Anda tidak menggunakan kekuasaan itu untuk hal-hal maksiat, untuk zolimi rakyat misalnya. Jadi bagus, malah jadi terkenalkan Islam, bagus jadi dikayakan Islam itu bagus. Anda bisa gunakan uangnya untuk sedekah, bisa gunakan kualitas Anda untuk dakwah lebih luas lagi. Kayak saya nih, saya pengen kualitas saya menanjak sehingga dakwah saya kan sampai pesannya kepada kayak lebih luas gitu guys. Ya, jadi harapan saya seperti itu, dapat ngomong banyak dari dakwah saya, dapatkan kualitas banyak dari dakwah saya sehingga pesan saya sampai dan bisa bantu banyak fakir miskin guys. Itu adalah suatu kebaikan gitu. Ini nggak ada salah di situ ya. Ya ingat ya, nggak ada masalah di situ. Sekali lagi itu bukanlah satu hal yang salah, biru atau dosa guys. How to get more support? So it's so different than you think, you know. What I've been through is in the few months I was thinking about my identity and my religion. Is it really okay to keep going? Something like that. But I love my Muslim friends that I have. Jadi oke, bilang itu masih oke. Tapi sekali kalau bukan di passion Anda, ya jangan dipaksakan juga. Ya, jadi kan Islam tidak ada pemasanan Islam. Sama itu kan bukan dosa juga gitu. Ini silakan lanjutkan, bagus itu malah suatu kebaikan. Meskipun Anda belum dapatkan uang yang banyak, nggak masalah. Penting Anda dapatkan pahala. Karena Anda itu adalah memberitakan Islam pada orang banyak gitu kan. But I love my Muslim friends that I have right now. I'm just afraid to meet the new Muslim people. Padahal dia tuh seharusnya menjadikan acuan teman-teman muslim yang baik itu untuk muslim yang lain, harusnya gitu kan. Bukan malah menjadikan media nomor satu. Makanya saya katakan ya, dia tuh sudah membuktikan bahwa teman-teman muslim yang baik. Kenapa dia tidak membuktikan lebih lagi gitu? Nah, kalau dia menemukan ada muslim yang baik itu wajar, karena nggak mungkin semua muslim itu baik. Pasti ada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran agamanya, ya kan? Karena ajaran agama itu dibuat bukan manusia, bukan kayak robot. Ini kamu di program ya manusia ya, ikutin ajaran agamamu. Enggak, manusia itu punya free will, tidak bebas. Dia bisa ikutin ajaran agamanya atau tidak gitu. Makanya jangan kaget ketika ada umat muslim itu yang tidak ikuti ajaran agamanya. Ada juga dan cukup banyak juga, tapi jangan menjadikan itu karena semua agama begitu. Semua agama, semua suku pasti ada di antara mereka tuh yang tidak mengikuti ajaran agamanya, pasti ada, atau tidak mengikuti aliran sukunya ada guys gitu. Jadi karena manusia itu bukan robot yang diprogram oleh kepala adat. Kamu adalah adat Jawa, diprogram kamu tidak sebagai lainnya adat Jawa, nggak begitu. Atau kamu adalah agama Islam atau agama Kristen, kamu diprogram ikuti ajaran Kristen atau Islam, kan nggak begitu guys. Nah itu poinnya ya kan. Jadi basic dia teman-teman muslim baik itu harus menjadikan dia keberanian atau menjadikan dia tuh alibi atau giroh, atau menjadikan dia tuh keyakinan untuk dia tuh bertemu dengan orang muslim baru gitu. Karena dia kan udah kenal, ternyata yang muslim teman dia baik semua gitu. Jadi kan itu di dasar dibandingkan yang mendengarkan media gitu kan, yang sesat gitu. Nah, kan media itu dia memframing yang tentu berdasarkan oleh Islam yang memang terbukti, yang juga ada yang tidak terbukti. Tapi ini adalah buktikan yang media sampaikan tuh, ya kan? Karena Anda sudah Anda alami langsung, jadi mengalami langsung bahwa teman-teman muslim baik. Sementara yang dia dengar media itu hanyalah ucapan media, yang dia tidak rasakan langsung. Penting yang dirasakan langsung dibandingkan dengan pendapat dari media. Artinya ketika dia melihat teman-teman muslim kan berarti dia bisa berpikir, oh ternyata media salah. Ini teman-teman aku muslim yang baik nih, ya kan? Nah, jadi itu poinnya dia. Jadi soalnya dengan teman-teman muslim baik itu dia sudah bisa membuktikan bahwa media itu salah semua, gitu kan? I'm just afraid to meet the new Muslim people. I'm just a human and Korean. I was too young to manage all of the comments and
I was too young. Makanya karena anak merasa terlalu muda, kurangnya ilmu, ya bertanya pada ulama. Siapa ulama di Korea? Tanyakan kepada dia, gimana Ustadz, kayak begini. Nanti Ustadz akan sampaikan dalil-dalilnya. Oh, kalau begitu, ini Quran ada solusi untuk Anda. Quran ayat sekian, gitu kan? Atau hadis nomor sekian. Jadi, ulama akan memberikan solusi sesuai dengan ajaran Islam, gitu. Ya kan? Jadi dia karena dia nggak ngerti, dia datangi guru, ulama, belajar dari mereka, gitu. Jadi, nggak bisa Anda tuh, karena dia sudah disclaimer bahwa dia itu masih muda, belum tidak bisa mengatasi situasi ini karena masih muda dan belum punya ilmu, ya udah datangi orang berilmu, gitu, simple. Jadi kita tuh kalau kita merasa kita ada kekurangan, cari orang yang punya kelebihan untuk bantu kita untuk mengatasi situasi ini, gitu kan. Jadi itu yang harus dipahami oleh dia. Jadi dia teman-temannya sepertinya tidak ada ulama, ya kan. Nah, cari ulama, minta kalau teman-temannya, hey friend, hey guys, kalian punya teman ulama nggak? Atau bisa kenalkan sama ulama yang bisa saya dapatkan ilmunya, atau tempat saya bertanya, atau minimal dia dengarkan ceramah-ceramah ulama di YouTube, gitu kan. Banyak itu. Bagaimana kita bertindak ketika masalah begini, atau bagaimana kita tuh solusi untuk masalah ini, ada semuanya, guys. Tinggal dia mau googling aja, gitu kan, dan mendengarkan ceramah-ceramah para ulama tersebut. I was too young to handle this kind of situation. YouTuber is a hard job. The YouTuber who has a strong mentality is the winner. Tuh, ini video ini pula guys. Jadi YouTuber pekerjaan berat. Saya tuh memang berat. Lamakan gini yo. Ini ya guys ya. Itu memang nguras pikiran kita, isi kepala kita. Jadi saya buat video komentar ini itu apa namanya? Kita tuh kan menyampaikan sesuatu tuh hasil dari pikiran kita. Sehingga kita tuh selama saya buat konten ini ya, komentar itu saya berpikir terus, karena saya itu tidak membuat konsep, tidak membuat semacamnya ya konsep lah, atau ya kayak gambaran, tulisan, gitu kan, konsep lah istilahnya, gitu kan. Jadi saya itu murni semua tuh dari yang saya pikirkan. Ini lebih ke reaction, gitu. Dan Anda lihat ya, berapa kata yang saya keluarkan setiap video itu nggak asal ngomong guys, tapi dari hasil pemikiran saya. Jadi setiap saya berkata tuh saya berpikir dulu, gitu. Nah, jadi saya tuh terbiasa berpikir cepat, sehingga saya ngomongnya cepat juga, gitu. Jadi itu tentu selama saya buat konten sejam lebih itu ya, 2 konten sehari minimal, itu saya tuh berpikirnya selama itu, gitu. Bahkan saya berpikir sebelum saya bikin konten, gitu kan, atau sudah bikin konten apa dia sama bikin, gitu kan. Jadi itu adalah memang berat karena kita tuh hasil dari berpikir. Konten gini adalah konten berpikir ya. Beda kalau konten saya main game. Anda pernah lihat konten saya main game kan? Itu saya nggak berpikir. Saya hanya main game saja, gitu, dan merekam aktivitas saya main game. Jadi tidak ada pemikiran situ. Paling saya pikirnya gimana saya memenangkan pertandingan ini, gitu saja, gitu kan. Tapi kalau ini memang berpikir guys. Jadi memang berat. Apalagi dia katakan tadi konten Islami. Jadi kalau merasa dia tuh berat, ya sudah tinggalkan. Kan itu bukan dosa. Jadi kerjakanlah sesuatu yang menjadi passion Anda, gitu kan. Jadi jangan mencoba untuk paksakan sesuatu kalau Anda belum mampu. Tapi kalau Anda paksakan juga boleh, baik malah, gitu kan. Jadi terserah Anda, mau Anda kerjakan itu baik, mau Anda tinggalkan juga nggak ada masalah di situ, gitu loh. Itu poinnya. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.